Ya, Berarti pokoknya bisa, ya. berarti bisa walaupun Ya udahlah, gitu kita coba dulu aja. Jadi selamat malam semuanya ya. Selamat datang di CID Live. Itu kita pertama kali. Biasanya kalau CID itu teman-teman yang belum tahu ya. CID itu adalah sebuah program dari DIU di mana ada 4 orang, yaitu ada gue, Hans, ada TJ tadi cowok tuh. Terus ada Desti sama satu lagi belum datang. Biasa sibuk karena kan artis ya. catok dulu. Iya, catok dulu. Biasanya Iya. kita tuh punya program konten di podcast kita itu dan membicarakan satu tema, dan masing-masing tuh kita memberikan memberikan perspektif kita lah. Bahasa gampangnya curhat lah. Masing-masing kita curhat gimana sih kalau menurut kita tuh mengenai satu tema atau satu bahasan. Nah, di tahun 2021 ini kita mencoba sesuatu yang baru, yaitu kita membawa CID ini dalam versi live di IG Live. Versi live di IG Live, ya begitu ya. Oh iya, live ya. Gimana tuh? Untuk yang belum sempat mendengarkan konten-konten kita sebelumnya, bisa langsung dengerin di podcast kita, yaitu Pod ID. Atau juga kalau mau tahu lebih banyak lagi, silakan dilihat dulu di Instagram kita ya, di @id_dialog. Silakan dilihat di situ karena informasi mengenai konten kita semua ada di sana, begitu ya. Nada gue nggak enak sih. Oke, minggu ini sebagai sebagai perdana kita live, kita akan ngebahas tentang film atau buku ataupun cerita yang sangat membekas ataupun membuat kalian tuh akan selalu teringat sampai sekarang dan menjadi sebuah hal yang fenomenal lah di dalam kehidupan kalian masing-masing. Apakah mungkin itu berpengaruh terhadap kehidupan kalian atau mungkin punya kemiripan dengan kondisi hidup kalian, atau ya cuma sekedar suka aja atau gitulah, pokoknya kalian bisa jelasin masing-masing. Untuk yang nonton juga, halo MRTNS_RND_TR ya, namanya luar biasa panjang sekali ya, selamat datang. Selamat datang ya. Ini temennya siapa? Gue nggak tahu, ya teman kita semua lah ya. Iya, teman kita semua. Selamat datang, welcome to the club. Ya, untuk teman-teman yang lagi nonton bisa langsung antara juga teman Desi ditulis atau ya. teman Hans? Iya, kayaknya sih bukan temen gue. Enggak, taunya dia temen gue kan. Lu bilang temen Desi, temen Hans, taunya temen gue. Halo di 8912. Wih, rame juga. Siapa nih di 8912 nih? Di gue kayak tahu nih di iya. temannya Desi nih kalau nggak salah. Sepupu. Halo. Bener dong gue. Halo. Pokoknya siapapun Halo, yang datang, Sepupu selamat Desti. datang. Dan kita Bapak aja jadi host, gimana Pak? Stres ya. Oh iya, maaf ya. Lanjut. Saya kan pengganggu sini hore. Lanjut. Iya, benar. Jadi kita akan ngebahas tentang sebuah film atau sebuah cerita atau semua buku tuh yang membekas di kita masing-masing lah ya. Baik itu gue, DJ, Desti, ataupun bahas satu lagi tuh yang masih catokan. Jadi, mungkin kita langsung mulai aja ya. Kita langsung mulai dari yang pertama, silakan Bapak TJ. Assalamualaikum Nah, sebelumnya warahmatullahi teman-teman yang pengen wabarakatuh. banget, yang mungkin punya buku ataupun cerita ataupun film yang juga kalian suka, bisa langsung tulis di bawah ya. Kalian suka film ini, alasannya kenapa? Dan kita bisa diskusi juga tentang film atau buku itu. Aduh. Dan lanjutlah. Oke. Udah nggak dibayar, openingnya panjang lagi. Ya, yuk. Dari siapa nih? Dari gue? Ayo. Lu lah. Kalau gue buku, sebenarnya buku ada sih, cuman gue nggak terlaluin ke buku lah ya. Kalau buku tuh untuk kehidupan sehari-hari paling. Tapi yang kalau mau tadi berkas apa kayak ke bawah ini ya, Ikatan Cinta. What's the meaning of Ikatan Cinta? What is this? Ikatan Cinta. Ikatan Cinta tuh buku atau apa nih? Sinetron. Itu salah satu- MRTNS_RND_TR ya. Gue nggak tahu soalnya. Ini kayaknya Martinus deh, MRTNS, Martinus. Kayaknya. Positive thinking. Nggak boleh gitu. Itu kita nuduh namanya. Makanya kita si MRTNS_RND_TR nih coba tolong jelaskan tuh Ikatan Cinta tuh tentang apa. Terus nama membekas banget sama lu gitu. Gue pengen tahu aja. Mampus.
Lanjut dong. Ini. Oh DJ ya, apa? gue ya. Oh lanjutin nih. Iya, kalau- jadi freeze. Kalau film tuh sebenarnya ada dua, lebih ada dari genre mungkin lebih ke hubungan dan motivasi juga, sama yang benar-benar terkait bisnis, about bisnis. Kalau misalkan untuk bisnis, gue kayak film apa ya, gue lupa nama filmnya. Jadi dia kayak trader gitu loh, kayak trader yang benar-benar berusaha dari nol banget sampai dia harus diusir dari tempat tinggalnya, gue lupa namanya apa. Tapi yang kalau untuk sebuah genre mungkin hubungan dan itu tuh film Indonesia nama Rudy Habibie. Rudy Habibie yang ceritanya tentang Pak Habibie dengan Ilona. Nah itu yang sampai sekarang itu film yang menurut gue sampai sekarang masih berbekas buat gue karena posisinya tuh hampir sama kayak kehidupan gue. Iya. Antara Pak Habibie dengan ini dan karena dia harus menentukan pilihan, dia harus menentukan pilihan ya, antara A dan B lah gitu ya. Itu menurut gue yang sampai sekarang berkesan. Oh ya, kalau yang bisnis itu satu lagi ini yang tentang rumput laut itu loh, siapa namanya? Keno itu yang SpongeBob Patrick ya? atau apa? Rumput laut. Sandy, kalau nggak salah bukan Sandy. Sandy sama Tuan Crab. Ya, itu yang cerita tentang Tokenoi, gimana sih bahasanya? Tokenoi. Itu. Ya itulah. Iya. Jadi emang benar-benar itu sebuah motivasi banget karena menurut gue jangan pernah takut gagal ya, maksudnya. Karena gue juga seneng dalam hal berbisnis, kayak gue juga pernah beberapa kali bisnis, jadi kayak oh ya udah gitu, maksudnya meskipun film itu mengajarkan mungkin cuma sebagian kecil, sebagian besarnya ya, mungkin sebagian besarnya hal yang dialamin, mungkin di luar film itu ada lebih banyak yang dialamin gitu. Dan kayaknya itu jadi motivasi banget buat gue bahwa gagal itu tuh normal gitu, gagal normal dalam hal bisnis. Yang penting tuh jangan pernah nyerah dan juga lo harus tetap mencari inovasi gitu ya, karena ide-ide tuh bisa muncul dari mana aja gitu. Bahkan dia perkara rumput laut pun dia bisa jadi orang yang benar-benar bisa memasok produk dia kemana-mana gitu, luar biasanya gitu. Itu dia. Kalau gue sih jujur belum pernah nonton sih, tapi kayaknya menarik ya. Gitu. Aku sudah nonton. Itu bagus banget. Bagus ya. Film apa Even tuh? yang nggak suka film tentang bisnis itu gimana? Karena kan kadang tuh orang kalau nonton film pasti dia punya preferensi kan, antara itu mungkin dia seneng tentang bidang apa gitu kan. Sebenarnya bisnis itu kan nggak semua orang suka, ya kan? Nggak semua orang, meskipun sekarang lagi hype-hype-nya orang jualan, tapi emang kan sebenarnya nggak semua orang suka. Nah, lo bisa memberikan ini nggak, Din, kayak satu kata atau satu kalimat yang bisa meyakinkan kita nih, mungkin kenapa kita harus nonton film itu gitu loh. Kenapa Sebelumnya gue harus... mau nyapa dulu. Halo Mas Adrian. Wih, Adrian, love banget nih Adrian nih. Ya ampun, Dodio teman kalian ya? Pet. Iya, dia ini asisten saya. Masterpiece. Dia masterpiece. Masterpiece-nya dari ini. Masterpiece-nya dari ini apa? Bijik. Bijik Tim. Itu ini halo Dodi Opet, siapapun silakan datang ya. Kita masih ngomongin masalah welcome. Iya. buku ataupun film ataupun cerita. Kalau film yang terkait film apa tau Keno itu ya, Milioner atau Bilioner, gue lupa. Kenapa harus nonton? Karena benar-benar memotivasi ya, terkait mimpi ya, lebih tepatnya mimpi bahwa lo nggak boleh kalah dengan keadaan, dan lo harus melihat apapun yang ada di sekitar lo gitu, peluang itu ada aja gitu, itu loh. Jadi untuk terutama kalau misalnya orang yang sedang bisnis tuh, menurut gue sih wajib banget nonton karena benar-benar motivasi di mana lo jatuh bangkit lagi, yang awalnya dia dari hanya main game, menjual barang-barang di game menjadi uang nyata sehingga dia jadi boros dan mungkin apa kalau OKB ya, orang kaya baru kali ya bahasanya itu, punya banyak uang banyak di buang-buang lah, misalnya di foya-foya beli mobil lah, beli apa gitu. Sampai akhirnya dia nggak punya apa-apa, keluarganya kolaps gitu, rumahnya digadain, dan emang menurut gue sih worth it banget filmnya untuk ditonton gitu. Karena keren banget untuk memotivasi kita bahwa jangan pernah menyerah dengan keadaan gitu.
Karena di lingkungan sekitar, harus melihat lingkungan sekitar bahwa keadaan bisa merubah kita dari yang udah jatuh bisa bangkit lagi gitu. Itu. Bagus sih. Itu kayak gue tonton beneran deh. Oke, sebelum kita lanjut, kita mau baca dulu yang ada di komen. Halo, malam ya Mas Adrian. Film apa nih? Jadi kita lagi ngebahas tentang film ataupun buku ataupun cerita yang sangat berkesan untuk kita masing-masing. Tapi kalau Mas Adrian punya film ataupun buku ataupun cerita yang menarik, yang berkesan, silakan loh. Cuman jangan yang film biru-biru ya, karena nanti susah untuk ngeditnya ya. Tolong ya. Lalu Dodi Opet, Bro Hans masih ingat saya ya? Oh masih dong Mas Dodi, masa saya nggak inget? Masih lah, masih kerja sama. Anda masih ikutan ya? Oh ya. Masih kerja sama ini Mas, sama Abang. Kalau masih, titip salam lah ya. Oke, ada Riris Wave. Kok lo Wave doang, Riz? Masuk, Riz. Riris saya diundang. Terus ada dari Dewi Maisar, Wave. Halo. Hai Dewi, itu teman kantor gue. Oh iya, halo. Halo Dewi. Halo Dewi, temannya Udin, Tanjudin. Dewi tahu siapa yang jadi temennya Udin sekarang? Mungkin bisa disebarin di sini ya, nggak apa-apa kok. Kita terbuka kok. Iya. Tolong bisa jaga situasi. Selain film, gue ada satu buku yang paling berkesan buat gue. Apa nih? Gue masih baca ini. Ini kedua kalinya gue baca, lebih tepatnya. Yes. Apa nih? Ya, apa nih? Jaringan saya tidak bagus. Ya, jaringannya pasti pakai Indie. Apa nih? Ya, ada gangguan koneksi sepertinya ya. Luar biasa emang ini. Sebentar ya, kita sambil nungguin. Jadi teman-teman masih ditunggu nih yang pengen banget. Nah, pending. Indigo, iya emang. Betul. Indigo. Betul, Indigo tuh ini, provider. Wifi kosan nih pasti. Ya makanya Anda bisa lah kasih sumbangan ke kita. Mungkin tower wifi dipasang di rumah masing-masing gitu ya. Jadi kalau kita lagi live begini kan jadi lebih aman gitu. Nggak ada kayak gini putus-putus. Ntar gue lagi sambil invite ya. Coba sambil mungkin ceritain buku apa tadi? Buku Tumbuh dari Luka. Ini. Nggak kelihatan, naikin dikit. Tumbuh dari Luka. Tumbuh dari Luka, gila berat banget bahasanya. Ini Indra Sugiyarto, penulis bestseller nih, Teman Berjuang. Gue belum baca sih Teman Berjuang. Oke, Desti sudah masuk ya. Coba cerita lagi gimana, Din? Bukunya, Din? Mana sih ini? Ya, buku ini lebih ngajarin kayak mencintai diri sendiri gitu. Kita harus benar-benar mengajarkan gimana caranya kita bisa bangkit lagi dari luka yang sedang kita alamin gitu. Berusaha untuk tidak membohongi diri sendiri terkait apa yang kita rasakan dan sebagainya. Dan juga terkait tentang mimpi itu yang benar-benar buku ini tuh menurut gue sih wajib banget sih dibaca ini untuk teman-teman yang sedang mungkin bingung atau misalkan kayak menentukan gue tuh lagi kenapa dan sebagainya, kayak susah banget sih gue untuk ini, kenapa sih gue ngerasa dilukain terus, kasarnya dilukain tuh kayak it's all about what lah ya, tentang apa aja lah gitu. Standar. Dan dia ngajarin benar-benar bahwa lu itu harus benar-benar jadi diri lu sendiri, lu jangan sampai membohongi diri lu sendiri. Lu jangan pernah terlalu mendalami, maksudnya terlalu dalam dengan keadaan lu gitu. Itu sih. Dan yang paling keren itu adalah iya, dan paling keren itu adalah di halaman sekian ya, move on dari kegagalan. Move on dari kegagalan. Saat lu gagal, lu jangan terlalu lama. Oh, bisa. Lu terlalu lama merenungi lah, kasarnya merenungi itu boleh sesekali doang, maksudnya jangan terlalu lama gitu. Itu keren banget. Oke, sebentar ya, Tici. Untuk sekarang Desti, kayak Desti lagi ada masalah koneksi, tapi nggak apa-apa. Kita sambil nungguin Desti, kita baca-baca dulu ya.
Boleh, boleh. dari Adrian, NNK, Indigo, ya, makanya gue bilang tolong pasangin tower di rumah saya sekarang ya. Lalu ada lagi dari Adrian ya, Adrian NNK, WiFi kosan nih pasti, iya makanya tolong dipasang ya. Lalu ada lagi dari Mas Adriannya tuh kirain Bobo, nah itu bacaan Anda itu waktu kecil. Lalu ada dari MRTNS_RND_TR, mantap Kak, join lagi, mantap kali ya, jangan keluar lagi kau ya, oke? Bapak ya keluar lah. Lalu ada dari Galih Mandala. Halo Galih Mandala. Oh ya, halo Wave. Gali. Hey. Ya. Ada dari MRTNS_RND_TR ya, bisa Kal ya, bisa. Oke. Kalau Jadi TJ tadi ada 2 ya. apa? Tadi kan buku itu tumbuh dari luka kan? That's right. Kalau film apa? Gue nggak kedengeran yang bagian film judulnya. Film Tokenoy. Oh, The Billionaire. Itu. The Billionaire pokoknya itu itulah. buat bisnis. Judulnya Kalau gua yang nggak- tentang sebuah bukan. Slumdog Millionaire bukan sih? Hah? Kayaknya. Billionaire. The Billionaire. Yang Itu film yang- India bukan? Slumdog Millionaire itu bukan? Gua nggak tahu itu. Maaf Iya. ya, kalau nggak nyambung gua nggak tahu. Yang itu. Gagal. Ini gimana yang nawarin tapi nggak tahu judulnya? Enggak, The Billionaire itu judulnya. The Billionaire. Oh, The Billionaire. Itu yang cerita tentang itu. Mana? Berarti Apa? beda ya? Beda dong. Ini sebelum diundang ya? Udah deh tadi dia nggak masuk, entah nih orang nih Siapa? lagi sibuk kali. Sibuk. Oh ya, pemerannya itu wah, susah banget orang Thailand ini ya, namanya Sohadikap lah. Ini yang lagi nonton boleh banget loh, kalian punya rekomendasi buku atau cerita atau film yang menurut kalian tuh berkesan sangat menarik gitu loh. Bisa kita share di sini, jadi biar kita sambil diskusi juga. Oh halo Valerie Nadia, ini teman kuliah saya. Halo Mbak Valerie. Hey, Oh, hai Valerie. Halo. bentar, Gue gak kenal, jadi gue say hi dulu. kata Adrian NK film Thailand, woi maksud Udin. Oh ya oke, siap, tenang. Gak usah emosi, tenang. Gak usah emosi, Dia tenang yang nyimak dong. keren. Ternyata dia yang nyimak, kita nggak nyimak. Ini teman kuliah lu di 4. Teman kuliah Ya, lu di di Nangor itu, Mbak. bukan yang di UI. Harus banget disebut UI-nya ya. Aku udah sebut Nangor doang loh, bukan nama Unpadnya. Dia sebut UI. Tadi Sombong ada orang nyebut, ini. ada nyebut loh tadi. Oh ya, halo Mas Halo, Hanto, Mas. manggilnya Halo, Mas Pak. ya. Gue kira Iya, manggilnya Bang Hans. Oke, gue manggil Mas Hans. Kalau gitu ngikut ah. Ngeri nggak lu? Itu dia kalau dari gue ya. Thank you, saya balikin ke Hans. Ya, makasih udah dibagi ke saya. Jadi teman-teman yang lagi nonton, yang baru datang juga, kita lagi ngebahas tentang buku atau film atau cerita yang sangat berkesan, baik itu dari gue, TJ ataupun Desti. Tadi TJ udah nyebutin 2, salah satunya buku itu tumbuh apa Din? Gue lupa, dari luka. Buku tumbuh dari Ya gitu luka. lah pokoknya. Iya betul, tumbuh dari luka itu Nyelip. bisa dibaca karena kata TJ itu berkesan banget, itu kayak itu lebih bagaimana mempelajari tentang diri kita sendiri, tentang bagaimana kita jangan sampai kita itu menjadi seseorang yang kalau gampangnya menurut gue nih ya, jangan sampai menyusahkan diri lo sendiri gitu loh, karena banyak hal yang sebenarnya lo bisa anggap itu mudah dan simpel, tapi kita sendiri yang membuat itu ribet, ya nggak sih? That's right. Itu dia. That's Oke. Betul. Oke, sebelum kita Tapi lanjut ada lagi, kata-kata ada yang lagi. Hah? Gue mau Apa kasih satu kata-kata yang kata-kata bagus dari buku. Jangan biarkan suara negatif dari dalam kepalamu sendiri menang, hingga akhirnya Ini kamu tidak kondisinya berbuat berapa jam? apa-apa. 1 jam ya? Take the sword Kita kasih waktu 1 and jam. then go karena to waktunya the maksimal freaking 1 jam. war. Nah, artikanlah Bagus sendiri, tuh, aku Din. nggak tahu artinya. Tapi Desti denger nggak Des? Saya ngedenger nggak Des kata-katanya TJ? Angelia Malau. Oh, Angelia Malau. Gue tadi bacanya Angelia Oh, Malau. jadi Desti nggak usah denger apa-apa Des? Nggak bisa. Udin nggak ada Oke, omongan Desti. Desti udah loading loh dari tadi. Desti tuh loading. Coba keluar dulu, Des. Keluar dulu, masuk lagi. Nggak, mungkin coba TJ dulu yang keluar, terus nggak usah masuk, coba. My pleasure. Bentar ya, coba Nggak, ya. nggak. Lo keluar dulu, Oh, nggak. nanti gue invite lagi. Kayak koneksi Oh, gue nih. yang keluar. Gue yang keluar Desti nih, aja. bukan Takut apa jadi Desti yang keluar? Oh iya, kita sapa lagi. Halo Desta, saudaranya Desti ya.
Oke, ini gua keluar ya. Dadah, thank you. Bentar. Oh, oh enggak ya? Bentar. Padahal gue kira udah beres sesi gue. Bentar ya. Tolong. Halo, ada Angela Malau. Halo Angela. Tadi Desta bilang denger kok. Ya denger Desta. Kita juga denger. Yang nggak denger kayaknya Destinya. Desti tadi ngomong ke apa? Ngomong ke gue bilang nggak kedengeran suaranya TJ. Kayaknya ada masalah koneksi. Bentar ya. Kita Oke, invite ini gue dulu. Desti loading. Nah, iya, kayaknya bisa jadi antara kalian berdua tuh ada masalah koneksi tuh gimana, gue nggak ngerti lagi dah. Tolong Bapak Menkominfo yang lagi nonton, oh nggak ada. Koneksi internet Indonesia bisa bagus nggak? Udin, ntar ini ada komentar nih, Din, dari Adrian. Udin mau kabur dari kerjaan. What's the meaning? Yang Udah kedengeran mau nih, kabur dari Din? kerjaan. Oh, kedengeran. Oke. Kayaknya Ayo, daripada gimana, udah? lama-lama, Clear. kayaknya gue dulu kali ya. Gue ada satu film yang kalau gue bilang sih ini salah satu film yang bahkan gue udah lama nggak nonton itu film karena gue tonton itu tahun 2015 ya 15 kalau nggak salah. Oke. Tapi itu masih berkesan sampai sekarang di gue gitu. Bahkan kalau misalnya orang nih lagi ada masalah hubungan, mungkin bisa gue bilang salah satu film yang cocok untuk ditonton. Oke, halo Oak Dream 2910 ya. Hai. Ini kalau di Itu Twitter pakai- ya. Teman Kalau di- SMA. Iya betul. Itu kalau di Twitter kayak akun-akun anonim gitu loh yang biasa. sorry. Siapa? Tapi enggak kan biasanya. Mungkin ada salah satu yang berbeda. Dari Desta Rovita, aku nggak dijoinin. Boleh, tapi kalau misalnya join harus ini dulu, harus ngobrol dulu sama tamu kita yang abis ini mau datang karena dia yang punya slot. Tamunya ini Oh ya udah. soalnya Gue mahal. sweet sama Desta. Desta. Gue sweet sama Desta. Set gue udah habis kan? Nggak usah macem-macem lu, belum Oh, selesai iya. kita masih panjang ini. Desta tuh kita lagi masih nonton pagi. Ikatan Cinta. Kalian harus tahu. Jadi ada namanya sinetron yang lagi booming. Itu namanya Ikatan Cinta. Oke. Dan itu Desta lagi nonton itu. Oh. Jadi Tapi Kalau- boleh juga Desta cerita tentang Ikatan Cinta itu ceritanya kayak gimana? Kenapa bisa sampai melekat di seorang wanita usia sekitaran 20-an tuh 25. langsung nempel nonton di sinetron gitu loh. Jarang soalnya. Oke, kita invite Desta. Riris time out dulu ya. Oh enggak, salah. Sorry, maaf. Oke, kita invite. Gue pencet invite beneran lo. Kalau diterima ya berarti masuk. Kalau enggak ya nggak usah Ya gitu. udah. Heeh. iya. Oh, masuk lo. Oh, masuk enggak dia? Masuk. Halo, Wah, ada dua. Desta. Oh, Din, ada dua, Din. Ya ampun. Dua, Min. Kok mirip? Ini pakai cermin, mirror, pakai mirror. Desta. Ini pakai mirror, men. Oh, gue Keren. kacamata. Kita harus beda. Nggak boleh kacamata. Kita ini kan. Atas. Oh, Oke, Desta. sebelum kita ngobrol sama Desta, ini ada komentar lagi ya dari Oak Dream 2910. Hai, semangat semua. Mulai suka nih dengerin dialog. Hehe. Oh iya, bagus. Mantap. Dengerin terus Thank ya. you. Aduh, gue Bagus. lupa nama aslinya si siapa? Oak Dream. Oak Dream Oak nih. Dream. Dia anak SMA Bangau. Anak SMA Iya, Bangau. Pahe. Paulus Susilo. Namanya Paulus. panggilannya Pahe. Paulus. Pahe. Dia, Saya sebagai anak Bangau yang cuma setahun sih nggak kenal siapa itu Mas Paulus ya. Jadi nggak apa-apa lah ya Mas ya. Saya pernah masuk kelas Bangau sama- kok setahun. Satu kelas Yang sama penting si- tiganya nih. Sama Stella. Kembar pula. Wah, Hah? terpesona. Kenapa? Oh, Terpesona. Nah, Aku terpesona. Anjir. Ini ada komen selanjutnya dari Riris Marbun. Mana? Ya, lu lihat aja lagi diambil bentar slot lo sama Desta bentar ya. Iya, Desta mau cerita Desta. dulu masalah Ikatan Cinta. Aduh. Guys, seru guys. duh. Malu, aku malu. Pokoknya tuh padahal itu kan saudara kandung, tapi apa? Tapi saling menusuk gitu loh. Itu nggak baik sebenarnya, tapi ada sisi positifnya film itu. Namanya juga Sisi positifnya apa? Sisi positifnya apa?
sisi positifnya lebih ke menurut cinta kali ya. menurutku ya, nama sinetron tidak ada sisi positifnya. Emosionalnya ada. Tidak ada positifnya. Ya kalau berpikir dewasa bolehlah diambil sisi positifnya. Kalau masih yang bawaan cabe-cabean ya mungkin ngambilnya aduh tuh cowok pasti kan mikirnya kayak gitu kan. Oh, oke. Jadi kan Emang termasuk yang yang main mana? siapa? Yang main siapa yang main? Itu pacarnya Billy Amanda Putra itu loh. Manopo. Amanda Manopo Itu. sama siapa namanya cowok tuh aduh nggak terkenal itu mukanya emang FTP banget gitu. Amanda. Bentar. Brownies. Ih, gue tipu. itu jokesnya sebenarnya agak garing, tapi dapat aja dia. Itu endorse mana? Desta mungkin cukup ya. Kita ganti ya sama slotnya lagi ya. Terima kasih Desta. Kita ganti dulu ya. Makasih Desta ya, nanti Ini- kapan-kapan makasih, kita Desta, ya. undang Thank you, ya. Desta. Kapan-kapan kita Kita undang, undang oke? lagi ya. Thank you, Desta. Nanti kita undang. Maaf ya, Destinya malu ini di sini. Maaf ya. Iya, Destinya malu soalnya. Maaf ya. Oke. Oke. Thank you Desta ya. Oke. Baca komentar. Lega alhamdulillah. Kita Bye. ini dulu ya, kita sambil baca ya. Di encet Oh, Desta. sorry. Oh dia bisa. Iya. Sorry. Di end aja, gak usah. Nah, udah gue end. Oke. Oke, kita sambil baca sambil kita nungguin si Riris ya. Riris nih nggak masuk nih orang nih. Riris, halo. Passwordnya si Riris, perut kembung. Kita sambil baca dari Oak Dreams. Nah, lengkap ketika Desta bergabung. Ya memang lengkap. Betul, lengkap. Coba dia, siapa dia? Ayo, 5, 4, 3. Wah, Jeng. siap, Ini dia. siap. Abis Ini back. dia. Abis back. Yes. Riris. Oke, thank you semua. Dadah. Kita sambut Raisa Adriana yang akan menyanyikan lagu berjudul Andi Madu. Silakan Mbak, nyanyi Mbak. Thank you guys. BTW Riris masuk langsung nontonnya langsung berkurang. Tuh, Iya, langsung kurang langsung. berkurang nih. Setelah baru Banyak banget ya ini Bentar komennya. ya. Mantap. Kayaknya Riris lagi di Goa ya, sambil Riris membetulkan koneksinya, kita baca-baca komen dulu ya. Iya. Arta DM. ya udah deh gue Halo, kakaknya ini ya, kakaknya Riris bukan? Lu lihat? Maaf. sorry Gue nggak tahu. Ini ada komentarnya dari gue sedang mengayomi Oak Dreams 2910. Hai Mas Kacamata, salam kenal. Salam kenal juga walaupun kita dulu satu sekolah tapi nggak gitu kenalan kita ya. Ya. Lalu dari Arta RDM join wave. Halo. koneksi Halo. gue Kalau ada yang kenal bisa langsung sapa aja ya. koneksi Ini sebelumnya gue mau minta maaf ya Pak He, gue lupa Oak Dream-nya siapa ini sebenarnya. Kalau nggak disebut lupa Riz, gue. suaramu nggak Dari kedengeran suara tuh, gak kedengeran. Riz. Riz. Suaramu tak pakai kedengeran, headset lah. Riz. Aduh. Headset lah. Mana headset kau? Gimana ini? Gimana ini? Kecewa aku. Aduh, Riz. Pulang nih. Mana buffering lagi, ya. Riz? Ya. Buffering pula. Aduh, pakai apa pula koneksinya ini dia? Aduh. Aduh, kakak gue nongol lagi, Dedesta. Aduh, Wisnu. Ada Adit Adit, Wisnu. ada Wisnu. Halo. Hai. Wih, rame juga minggu ini ya. Iya, Ram. Iya, Parah rame dulu juga. dia. Oh iya. Parah Ini banget gua gue udah- malah. Ini tim suksesnya kita, jadi makanya gue udah DM untuk suruh nonton ini. Oh iya, gitu. Ini kalau bener keren sih. Ini kalau bener. Kagak. Pertanyaan gue Canda, satu. canda. Pertanyaan gue satu nih. Temennya gue udah ada. Temennya Desti udah. Temen lu mana, Din? Pada Iya, kemana teman. temen lu nih? Temannya Udin di mana? Nggak muncul ke Temen gue lu pada kayaknya. kemana? Santai dulu. Udah. Nggak, berarti ini di Desta Temen dia muncul kemana? ya? Lagi live ya? Iya, muncul. Berarti gue muncul. Kok di gue nggak di gue muncul nggak ya? Aku nggak bisa Coba. join lagi di situ. Ya ampun, Desta Ntar ini ampun bikin malu, maaf ya guys. Desta ini ampun ya. Narsis betul. Ayo, Maafin ya. ayo masuk Desta. Ikatan cinta kedua. Lanjut. Kan cerita kedua. Kita boleh saya luruskan dulu ke ini kita nggak? Ke bahasan kita sekarang nggak ya? Oh iya, Tolong ya. boleh. Bisa ya bahasan kita ya. Jadi Oh, enggak. tadi gue sempat ngobrol sama TJ sebenarnya. Gue ada satu film yang
menurut gue nih filmnya bagus banget dan harus ditonton sama kalian. Tapi karena gue host di sini kan harusnya terakhir ya. Tes Jadi tes. Aduh, ya ampun. Ya, masuk Riz. Banget. Suara Keren gua banget kedengeran. suara lo. sambil hampir Riris membetulkan suaranya, kita baca lagi. Ada Desta dibuang ke laut sama Udin temen-temennya. Haha, iya emang temen dia tuh cuman diundang pas lagi sharing with dialog doang. Datang, habis itu nggak ada lagi. Arta NG, siapa tuh? Hai, kamu. Dari Arta, siapa tuh? Ya itulah, halo ya. Gua nggak gitu kenal. Dari Wijaya Tema Malam. Wih, ini kayak temennya Riris, kayak sekali Riris masuk langsung semuanya masuk. Gila, Din. Gila, emang Raiso mah nggak ada lawan. Aduh, salah. Hebat, hebat, Tunggu. hebat. Oke, oke. Iya benar, koneksinya jelek banget, Riz. Parah. Riz, dengar suara gua nggak, Riz? Destinya keluar. Destiny keluar, tondo. Ini suaranya nggak kedengeran. Oke, karena Desti keluar juga, gua dulu kali ya sambil ini ya nungguin ya. Loh, Karena Ya udah, gua Riris keluar juga bermasalah koneksi. Jangan dong. Sepi nanti Oh, kita. jangan. Ini kita udah hampir Iya. sejam. Oke, jadi gue akan ngomongin tentang film yang gue suka ya. mm-mm. Film yang gue suka itu judulnya adalah Eternal Sunshine of a Spotless Mind. What is this? Jadi itu ceritanya Dina. Gue juga agak lupa. Jadi itu film, join lagi dong. Iya ya siap ya. Nih. Mm-mm. Jadi film itu tahun 2004, rilisnya 2004 film itu. Yang main itu adalah Jim Carrey sama Kate Winslet. Kate Winslet, kayak itu dia. Oke. Jadi ceritanya tuh tentang apa ya, sepasang kekasih yang awalnya bagus hubungannya, lalu lama-lama makin buruk, akhirnya putus. Nah, salah satu dari antara mereka itu mencoba untuk menghapus memori mereka nih tentang pasangan mereka itu. Oke. Iya, jadi ceritanya tuh begitu deep karena gue lupa si ceweknya si cowoknya itu, jadi dia tuh seakan-akan flashback dan dia tuh kayak ngeliat lagi kisah-kisah selama dia pacaran sama tuh cowok tuh kayak gimana, ada yang indah, ada yang buruk, ada yang gimana gitu kan. Tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk tetap stay dengan ingatan dia tentang mantannya dia itu. Dia ngajarin untuk ngapusin karena dia merasa bahwa seburuk apapun kenangan gue sama mantan gue rasa pasti ada hal positif yang gue dapetin. Gue rasa itu adalah hal yang indah dan gak perlu untuk dihapus gitu. Tetap menjadi kenangan gue sama dia aja gitu. Jadi ceritanya tuh sebenarnya kalau gue ngomongin simple ya, tapi kalau lo tonton itu dalam banget, deep banget. Gue tuh jujur bukan orang yang terlalu suka ya film cinta-cintaan, tapi film ini tuh sampai bisa bikin gue tuh kayak nempel untuk nonton dari scene 1 sampai habis gitu loh. Oke. Oke. Padahal Jim Carrey itu kan biasanya main filmnya komedi gitu kan. Tapi dia di sini benar-benar serius banget dia di sini. Oke. Terus? Right, detail. Oh nih, kita baca lagi ya. Ada dari Mikaela Clarissa. Halo, siapa tuh? Temannya siapa? Oh, teman Desti. Halo. Halo. Oh, temannya Desti banyak hari ini ya. Halo. Lalu Iya, ada temennya dari Hai, teman Of Desti. Dreams. Mas, please write the title, Mas. Sambil lalu tadi judulnya. Oh, nih saya tulis ya, Mas ya. Nih. Eternal Sunshine of... Ini bentar lagi dia Spotless. mesen pecel lele dah. Mas pecel lele 2. Rose Marbun. Ini pasti Dari kakaknya. Rose Marbun. Kakak. Halo, kakaknya Riris Halo. ya? Kakaknya Riris ya? Pasti masih keluarga Riris. Iya. Iya. Ini pasti Riris sudah briefing semua nih kakak-kakaknya 1 sampai terakhir. Tolong ya hadir semua. Iya. Satu keluarga. Satu keluarga. Keluarga misalnya. Of the Eternal Sunshine of the Spotless. Oh, mainnya ketinggalan.
Ini MRTNC ini bener-bener up to date ya. Semua buku dan film tahu dia. Hai Riris. Suara gue kedengeran. Riz, koneksi gue tahu banget, Riz. Oke. Gue tahu ya film yang lo sebut tadi, Hans. Gue pernah nonton. Ya. Lo nonton, bagus kan? Pernah. Bagus banget. Dia menghapus kenangan buruk, jadi berputarnya kenangan indah dia terus. Nah, Itu film bayangin. romantis. romantik, Romantik. tapi Romantik. Koneksi gue udah Hah? Kenapa Riz? guys, koneksi. Oh. Suara hilang, Riz, beneran deh. Kadang ada, kadang nggak ada. Ih, Kayak kenapa? dia. Nanti next kita briefing tes mic-nya Riris aja khusus Koneksi gue nanti. oke. Briefingnya gitu. Nggak cek koneksi. Cindy, hai. Hai Cindy. Hai. Cindy temannya siapa nih? Hai Cindy. Jadi Cindy siapa ya? Siapa? Jadi itu film yang gue ini. Nah, lalu setelah gue inget-inget lagi, ternyata ada novel Indonesia yang ceritanya tuh mirip-mirip kayak film ini, tapi jadi buku. Apa tuh? Indonesia memang tukang jiplak. Guys, nih. sekarang Tapi ngebahas apa? Sekarang, Riz, kita ngebahas tentang film atau buku atau cerita apapun yang sangat membekas di diri lo masing-masing, yang sangat berkesan gitu. Sekarang gue lagi ngebahas tentang film judulnya Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Gila, asli Hans. Dari film itu tuh kusuka banget. Film itu tuh kusuka banget loh. Sponsor baik Kusuka. Sponsor by Suka ya. Judul bukunya itu adalah Hujan. Yang buat adalah Terelie. Oh, oke. Tereli. Judulnya Hujan itu juga mirip. Jadi ceritanya itu adalah seorang cewek yang pengen menghapus kenangan si itu cowok. Tapi di cerita itu juga banyak hal-hal indah juga. Tapi bedanya itu cewek memang sebenarnya jarang banget ketemu sama tuh cowok. Tapi setiap kali ketemu sama itu Film cowok, Korea ya? selalu kenangan manis yang hadir sama dia gitu. Bahkan meskipun di awalnya dia kehilangan ibunya karena bencana, dia ketemu sama tuh cowok langsung kayak semuanya tuh indah aja gitu. Itu pas gue baca dan setelah gue inget-inget lagi, ternyata mirip-mirip banget sama cerita ini. Gitu. Ini ada wave lagi dari M17 Kurniawan. Halo, ya ini kayak kita bisa nggak sih di Instagram? Hai, teman gue Wave-nya tuh Kinkin. bayar goceng gitu. Hai. Say hi. Gue gak bisa Oh my god, Tereli, title hujan itu sempat Oh booming my juga, god, Kak. Terelie Detergent. Iya betul. Itu sempat booming juga. Bahkan sempat kalau nggak salah masuk cetakan edisi keberapa gitu. Ada beberapa edisi cetak. Gue ada yang versi pertama yang warna hijau. Padahal gue dulu tuh jarang banget baca novel di beneran. Tapi Asli. sejak baca itu jadi kayak pengen baca terus gitu loh. Bacanya tuh novel ini, kirain baca buku politik ya. Ternyata baca novel juga. Ya itu juga sih. Saya bacanya tentang itu banyak hal. Soekarno, lalu gue pengen nyari bukunya JFK sih. Oh, oke. Selain hujan ada novel apa lagi yang atau buku yang Anda suka? Atau mungkin Anda bisa referensi Rintik-rintik. ke kita gitu. Kenapa nggak mendung sekalian? Oh iya, sorry. Buku apa ya? Gue sih kalau buku sebenarnya lebih suka buku-buku komedi sih. Komedi. Paling enak sih. Buku komedi apalagi komedinya Raditya Dika tuh paling enak memang. Oke, lanjut. Bentar, gue lagi ngundang Riris keluar lagi, koneksinya lagi buruk kayaknya. Oke. Kenapa Itu, Din? itu Kedinginan? kameramen gue udah gini tadi. Kedinginan? Atau Wakanda Forever? Wakanda. Wakanda Forever. Oke, soalnya kalau kalau kayak dari gini gue aman itu nanti. aja kayaknya ya. Kayak gue itu aja kayaknya. Oke. Karena kita udah hampir 1 jam dan kita belum semua ini ya. Oke, Sekarang karena Riris kita- tidak bisa bergabung di hari ini. Udah bayar mahal. Kita sedih ya. Kita merasa sedih ya dengan Riris seperti itu ya.
Iya, Maksud gue adalah dia tuh bersemangat sekali untuk hadir pada live pada hari ini, tapi koneksi dia tidak mendukung gitu. Aduh. Ya, oke. Jadi sekarang kita serahkan ke Mbak Desti ya. Desti silakan loh. Cerita, Aku harus apa? Oh, cerita. cerita. Kenapa Cerita. Desta suka nonton Ikatan Cinta? Coba cerita coba. Nggak tahu ya. Enggak. Kenapa jadi ke ikatan cinta nih ya? Enggak jadi ke... Karena gini. Karena aku tuh sekarang tidurnya sama Desta tuh pisah kamar. Dan di atas itu memang ada Kan ruangan. ini ya lagi ada masalah ya. Kan jangan sering-sering berantem lah. Nanti jangan tidur sampai pisah gitu. Janganlah. Oh ya, sampai pisah ranjang kan? Ranjangnya pisah kan? Iya. Satu di kamar satu kamar pisah. lain. Padahal Iya. gue bilang pisah aja enggak. Karena pengen mungkin apa namanya privasi sendiri-sendiri masing-masing lah. Bilang Jadi aja karena bosen kebetulan- lah. Bosen kan sebenarnya kan. Ya itu ini aja bahasa halus aja, bahasa halus. Iya, bahasa politisnya tuh ya kita mau belajar untuk ya berpisah lah, jadi nggak sering-sering bareng ya kan. Dan saya Jadi rasa karena dengan dia- seperti itu akan membuat kita menjadi lebih baik lagi begitu. Ya begitulah kebanyakan nonton politik. Jadi begitu, jadi sudah. Jadi karena di atas itu ada TV, jadi dia pindahlah ke atas. Terus setiap pulang langsung di atas dan ya kegiatannya di sana. Terus ada TV dan nggak tahu kenapa dia mungkin nggak sengaja kali ya kepencet RCTI TV ini gitu kan untuk menayangkan ini gitu. Jadi ya Lalu udah dia dia jadi nempel. nonton. Jadi nempel karena cuma kayak sekilas nonton doang loh. Maksudnya apa ini gitu. Kayak penasarannya besok-besoknya ya udah lanjut gitu. Bisa jadi relate dengan kehidupannya mungkin, Des. Kayaknya menurut gua dia lebih apa ya? Sebenarnya nonton itu kayaknya lebih kayak emosionalnya sih. Setiap gua nonton bukan nonton acaranya sih, programnya. Gua nonton orangnya. Responnya kayak mana? Ternyata oke ikutan emosional juga nih orang. Tahu lah kan Des, Sampai nangis itu mata merah gitu ya. Mata merah, biar pecah-pecah. kayak greget Des, gitu lu loh harus yang tes, Des. apa? Tes apa? Lu harus tes pas dia lagi nonton, matiin TV-nya. Jangan. Yang Jangan. ada diusir dari rumah dia, Din. Jangan pernah itu dilakukan. Karena itu bahaya. Masih sayang badan nih. Masih sayang badan. Ini ada lagi Oke. komentar dari RTNS_RANDI_TR ya nih. Marmut Ya, merah apa? jambu sih Kak, kalau dari Dedika ya bagus Ya. itu sih. Itu Itu bagus. tapi kalau gue boleh jujur masih lebih suka bukunya dibandingkan filmnya. Karena Kalau beda ya. bukunya tuh beda sih emang. Setiap buku ataupun film Raditya Dika tuh meskipun yang ngedirect dia tahu seluk-beluk tapi tetap aja baca itu membuat kita mempunyai imajinasi kita sendiri gitu loh. Bagaimana cara kita untuk mengeksekusi kata-kata dalam buku itu dimasukkan ke dalam otak kita lalu kita imajinasikan. Beda aja gitu. Justru malah Udah kayak gua SpongeBob tuh ya, imajinasi. Malah Oh, iya. suka kalau versi kayak apa sih yang kemarin booming itu waktu itu film Dylan kan ada buku-bukunya Nah. tuh Dylan. Yap, betul. Kalau kata orang antara buku sama filmnya sangat beda karena endingnya nggak seperti itu kan. Tapi gue malah suka lihat yang film karena gue nggak suka baca bukunya gitu. Oke. Tapi gue udah bisa menangkap konsepnya ceritanya seperti ini gitu. Jadi kayak iya. Tapi kayak orang tuh mungkin setelah baca buku itu terus diadegankan di film kayak kok kayak gini sih, kok kayak gini kayak kurang ada ekspektasinya gitu loh. Kalau gini, coba kita voting ya dari kita berempat nih ya. Ada yang udah nonton Dylan atau udah baca buku Dylan berempat? Baca dan nonton. Gue nonton doang. Ya nonton. Lu Baca dan Riz? nonton. Baca nonton. Kalau Udah. menurut kalian, gue sebel banget lama gue pasang juga nih tiang wifi di rumah dia nih. Pasang. Kalau menurut kalian, Iya kedengeran. tapi lu ngomong sama suaranya tuh beda. Lu udah ngomong apa mulut tuh Kedengeran? masih kayak terus gitu. Ini suara gue. Kedengeran, tapi patah-patah.
Nah, oke. Kalau menurut kalian Dilan best version film atau buku? Yang versi Nggak, buku karena siapa buku. angkat tangan? Suara gue. Karena gue udah baca bukunya jadi lebih oke buku sih. Yang Oh, Beneran. oke. yang bilang versi buku angkat tangan. Nah, saya juga Kalau sih. kata Yang keluar versi soalnya gue. film, yang versi film angkat tangan. Karena tidak baca bukunya tapi suka filmnya, visualnya, Oh, kalian ini ya. gitu. Dua-dua nih, dua-dua. Gue masih Iya, gue mana masih sih menyaksikan gue. kenapa Cuma- yang jadi Dilan itu adalah Iqbal. Maksud Harusnya gue siapa? tetap oke lah ya, tetap kedengeran Ya, kan. heeh. Kedengeran. Siapa yang main di Iya, nggak apa-apa kan apa? ya. Oh, oh, siapa sih? Mila ya. Milea mah Vanessa. Vanessa. Siapa? Film. Vanessa Angel. siapa? Oh, bukan, Angel. itu mah beda. Kacau. Vanessa. Itulah pokoknya Nyari ya. uang tuh susah ya, harus semangat. Iya, betul. Eh, itu Iqbal. Ini ada dari Fani MR Syah ya. Halo Fani, siapapun itu ya. Oh, film Kak. Woi, halo. Film Kak, belum pernah baca buku. Coba ya kamu MRTNS_Andi_TR baca bukunya. Dilan 1990, Dilan 1991 sama Milea. Baca Oh, deh. kirain Dilan 2021 ya kan? Siapa tahu. Itu kan dari berapa sih? Dilan 19 90. berapa sih? 90 kan? 90, 91 sama Milea. 3 doang Iya. kalau salah ya. 3 doang. Coba deh baca. Karena apa ya? Saat gue tahu yang jadi Dilan tuh si Iqbal, bayangan gue di buku tuh langsung kayak puff, berubah semua. Hans. Harusnya siapa Hans? Harusnya. Harusnya tuh siapa yang main di Harusnya Han. catatan Adipati. si Boy bukannya? Bukan, Adipati. bukan Adipati. Yang kemarin kena kasus siapa namanya? Film apa? Yang film apa dia main di film apa atau ini? Enggak. Yang kena kasus narkoba siapa namanya? Oh, Agatha. ini Oh, Jeffrey. Kok Jeffrey? Jeffrey Nicole tuh masih jauh lebih Jeffrey keren Nicole. dibandingkan Iya. Dilan menurut gua. Masih jauh lebih manly lah. Oh, oke. Tapi kayaknya yes. Kalau Emang menurut ada- gua kan ini kan apa preferensi kan kalau menurut gua Oke. gitu. Tapi kan kata rakyat remaja, netizen remaja bilang kalau Adipati lebih oke katanya waktu itu kan, sempat booming. Oh, bisa Katanya. juga sih. Ih, Atau nggak Adrian NNK juga bisa deh jadi. tapi bisa jadi. cocok sih karakternya cocok sih secara garis besarnya. Cuman nggak tahu kalau dijalanin. Oh ini ada say hi dari agen pemuntih _Intan. Wah tuh Din, bisa Din. Oh, Mutiin tembok rumah Din. Siapa nih agen pemutih Intan? Aku nggak tahu. ya ampun. Agen pemutih bentar lagi dia iklan nih kayaknya. Thank you iklannya. Ada Nggak dari ada juga, Dilan ada Sipit. juga, ada juga. Agen pemutih _Intan. Nggak ada Dilan Sipit. Ya bener sih, nggak ada Dilan Sipit sih, bener itu dia. Nggak Ini ada pasti juga dari fake Dimas account. WW. Dimas. Halo. Halo. Dimas. WW. Hai Ini Dimas. Dimas temen gua, ini temen gua Dimas. Oh ya, halo Dimas. Ya, lalu nggak ada Dilan Sipit. Ya emang Dilan tuh nggak ada yang sipit memang. Emang harus ada. Enggak, saya kan tadi dia tuh sedang menghina dirinya sendiri. Dilan emang nggak ada yang sipit. Memang. Jadi akew adanya. Itu Pak Dimas lagi jadi akew ada. Oh iya bener. Bener. Akew. Tapi kalau di ini ya, Jadi, tapi kalau menurut gua film Indonesia yang terbaik saat ini tuh ada 2. Yang pertama itu NKCTHI, sama yang kedua sama yang Garis Biru. Itu menurut gue tuh bagus banget tersampaikan. oh, Film itu Kalau yang kayak masih NKCHT, keinget. Iya kan Terelie. gue nggak nonton Tere, kan? kalau yang nanti nih. NKTCHI Kalau nggak masih salah sih, itu siapa namanya ceweknya? Aduh, gue lupa sih. Gue nge-follow Instagramnya lupa namanya. Kok gue bilang Siapa? Nggak tahu Dinda gue. siapa? Bukan Gua Tere nggak ya, tahu. bukan ya, beda ya. Bukan. Kalau nanti Bukan ya? kita cerita tentang hari ini bukan Terelie. Aduh, siapa sih namanya? Lupa gue. Gue belum nonton dan tidak baca yang itu. Itu juga salah satu yang bagus. Tapi gue jujur belum belum nonton filmnya. Oh, Nanti gue nonton di Netflix deh. Itu emang bagus. nonton. Bagus banget. Hmm. Memang Kan yang kisah-kisah bikin- keluarga sih.
Nggak, yang bikin cerita itu dia juga menyumbangkan apa ya? Dia ikut menyumbangkan di lagunya Kunto Aji yang Rehat. Betul. Tuh siapa sih namanya? Gue lupa sih. Nama siapa nih? Nah itu dia Marcella FP, astaga. Marcella FP, betul. Kirain Terima kasih Mas Marcella Paulus ya, Daryanti. Mas Oak Dreams, terima kasih. Tuh, Dreams. Marcella FP. Hoax atau hoax nih, Pak He? Ya Allah, namamu. Berarti Kalau dua garis mimpi biru hoax gua ya, nggak tahu mimpi siapa yang bikin. tipu-tipu. Kalau dua garis biru siapa yang bikin? Gue nggak tahu. Itu si... Ini apa? Tespek 2 garis. Din, ini depan gue ada lampu, Si Din. Angga. Gue lempar, Din. Siapa sih yang Udah lampu. cowoknya namanya Angga siapa sih itu tuh? Angga. Angga Angga Sasongko. dan Zara tuh. Bukan. Bukan, aduh. Tapi dia tuh bukan dari Siapa sih? buku sebenarnya, pure film. Pure film. Tapi Gue udah pesan capek yang mau mereka disampaikan podcast, coba keren. jelek lagi. Riris. Allah Riris. Angga Yunanda tuh, Angga Yunanda yang bikin. Ya udah Angga. Riz, lo Oh, iya, jadi Kakak. penonton dulu aja Din, hari ini Din. Kan Riz, jadi penonton dulu Riz hari ini Riz. Tapi emang ya, tunggu, Riris itu muncul ya, terus rambutnya gini kayak Jini muncul sesekali doang ya. Muncul hilang lagi, muncul lagi. Itu tontonan juga paling bagus loh, Jini Ojini pada zamannya, Iya. ya kan? Sama Udin dan Mbak Il juga bagus tuh. Tuh ya, itu bagus itu. Tiap sore pasti selalu nonton. Iya Hans, iya. Iyain aja dulu Hans, iyain aja dulu. Ya betul Mas, Bisa juga. MRTNS bener, Angga Yunanda ya. Masuk lagi. Hai Mbak Jini. Oh, udah lepas ikat rambut Mbak Jini. Jadi oraiso dia. Tes. Oke. Kita hitung sampai 10 bentar lagi keluar lagi nih, Riris. Hitung mundur. Ini gue lebih Riris dari better mana? nggak? Ini gue lebih Better Emang ini Angga, emang Angga Yunanda? Bener nih Mas Yunanda, tar dulu. seriusan. Ini gue mau nanya. Ini Itu, gue itu lebih mah better nggak? Itu mah dia yang main film, bukan yang nulis. Yang nulis Angga Yunanda siapa? Bentar, yang 2 garis biru yang nulis siapa? 2 garis biru. Hah? Emang ada bukunya? Kan nggak ada. Gak ada, jadi gua cari Dua Garis dulu. Biru itu Nggak pure ada. film. Pure film, Nah, tapi yang- dibuat sama salah satu penulis. Yang nge-direct siapa maksud gua? Yang nge-direct siapa? Adanya filmnya Direct itu Mobil nonton. direct biasanya. mobil. Yang mendirect tuh siapa? Angga Yunanda tuh cowoknya. Mobil. Oh, Gita Esnur. Oh, gitu ya. Ginatri. Gita Esnur. Hah? Riz, bener deh Riz, Iya. lu kayaknya mending besok lu ini aja pasang tower wifi, lu pasang depan kamar Riz, Suara gue kedengeran nggak biar koneksinya bagus. Gitu. sih? Pendengar. Kedengeran. Tapi Nggak apa-apa, kakak- MRTNS nggak apa-apa. Tadi emang kitanya aja yang sotoy. Oh iya betul itu dia yang ngedirect. Pokoknya salah. Terima kasih ya. MRTNS. Kita nyari directnya kita sebut dari tadi itu pemainnya semua. Slow, kalau sama kita slow sama kita. Aduh. Suara gue masuk nggak? Masuk. Tapi lu tuh Masuk. masuk delay-nya nauzubillah tapi. Enggak, kalau lo capek muncul gitu lo ketik aja. Oh iya betul. Din, Kalau lu kalau capek- bilang gitu kayak berasa kalau lu punya kayak bos tapi kayak udah nyerah gitu sama bintang tamu. Iya. Emang ini nggak bisa juga. Ini nggak bisa. Kayak gue tuh Nggak sia-sia gitu ngebiayain artisnya gitu. Jadi Riz, jadi lu tuh ngomong tapi mulutnya ketinggalan. Jadi kayak gerakan mulutnya tuh ketinggalan sama kata-katanya. Pakai paket data deh, Riz. Jangan pakai wifi IndiHome itu, ya ampun. Tapi Iya, Ini Mbak Raiso nggak bareng Bapak Kamis Daud ya? Nggak ada suara anjir. Halo. Riris ngomong nggak ada kita- suara. Ya udah kita sambil nungguin Riz bisa berbicara dengan Gini Oji ini mah susah emang.
Tadi Desti belum ngomong kan Desti, lu suka buku sama film apa yang paling buku atau film? lihat? Film ya. Tadi kalau yang di Indo sih itu yang tadi 2 itu. Apa Terus Ikatan kalau Cinta? No itu bukan film. itu Bukan sinetron. dong, ganteng-ganteng serigala dong. Oh, Sama ini tau. yang ini yang tadi NKCHTT itu ya? Ya. Sama Oh, kalau yang kedua tuh NKCTHI. ini Oh iya itu. dia. Susah. apa sih film Impossible itu? Aduh, film Mission Impossible. Mission Impossible nah itu. Karena menurut gue tuh kayak keren aja gitu, kayak wow misinya sebegitu rumit dan susah tapi dia bisa gitu. Apa karena dia cowok kali ya? Enggak juga sih. Itu James Bond kalah, Din. James Bond kalah nggak rasional ya. Ini jauh lebih nggak rasional lagi. Beneran. Keren sih menurut gue tuh keren banget. Gue lupa Brad Pitt bukan pemainnya, bukan ya? Bukan. Siapa sih Yang Mission cowoknya Impossible tuh gue lupa. Tom Cruise. Tom Cruise. Oh Tom Cruise ya, sorry. Nah itu. Tom Cruise ya. Karena Gue dia pernah menurut nonton gue sih. tuh kayak dapat banget loh. Maksudnya dia memperanin misinya itu kayak capeknya, lari-larinya gitu kayak keren banget lah. Gak bisa terkalahkan. Iya, gak bisa terkalahkan. Anjing Tapi keren gua banget tuh- munculnya Riz, astagfirullah. Jadi gue tuh lebih kebanyakannya tuh bukan film sih, ke drakor. Gue tuh lagi sekarang entah kenapa gue yang tadi gak suka drakor, jadi suka drakor. I don't know. Apa? 2021. Drakor apa? Iya. Drakor apa? Ya, drakor apa? Sejauh ini gue udah nonton barusan banget. Hari ini selesai Startup. Gue nonton itu. Wih, Startup man. Tim siapa lu? Han Ji Pyong. Han Ji Pyong. Gue gak Perasaan suka lu 6 dosan deh kemarin. Kenapa Enggak. jadi lupa? Nggak ada. Gue udah bilang mana ada ya Han Ji Pyong. cowok bertahun-tahun kirimin surat buat cewek, tiba-tiba dia dengan mudahnya melepaskan ke orang yang dia pakai namanya gitu loh. Nggak Tapi menurut bisa. gue ya. Mustahil tapi menurut banget, gue mustahil banget. Si di Dalmi ini juga bego sih sebenarnya. Bego banget menurut gue ya. Karena kenapa dia iya, tuh tidak lirik yang buat surat aja gitu. Kenapa harus yang ini gitu? Kenapa harus si dosan-dosan yang palsu yang bukan ini gitu? Itu Dia tuh- membuktikan surat dengan tangan menang tangan. Itu si 6 dosan itu kan pas ditemuin sama si Han Ji Pyong tuh lagi jatuh, bukan jatuh sih, lagi nggak sukses lah ya. Iya. Lagi nggak gitu. Terus kan diangkat sama si Han Ji Pyong. Wah gila, gue kok jadi dia aja 6 dosan sih. Gila, gue berutang banyak banget sama tuh orang, gila. Kalau menurut gue tuh mending harusnya ya. Dosan tuh harusnya kayak ya udah deh, lu kan udah bantuin gue dari bawah sampai sekarang sukses gitu. Kenapa ya udah deh gue relakan barang yang indah ini untuk lu aja deh gitu loh. Maksudnya kenapa tidak memikir sampai situ gitu. Tapi memang si Dalminya aja yang memang doyannya sama si dosan. Susah udah kayak gitu. Masa gara-gara Iya, tangan susah gede, ini menurut gue nggak make sense loh. Tangan gede tuh nggak make sense. Itu yang sulitnya Tangan gitu. bapak gue juga gede loh, tangan bapak gue gede. Ya lu coba aja suruh gedean 6 dosan apa bapak lu tangannya gitu. Oh iya. Jauh dari Korea harus juga ini. Iya. Halo, Ini yang Ronaldo nonton tim Brata ya. mana nih? Halo. Halo ya. Yang nonton tim mana nih? Tanya dulu, yang nonton tim mana nih? Oh ya, yang nonton tim 6 dosan atau Han Ji Pyong? Han Ji Kalau Pyong. kalian tim 6 dosan, Iya. silakan keluar. Oh enggak ya? Oh enggak, jangan dong, jangan dong. Tapi kan masih ada kesempatan untuk berubah. Kalau Betul. saya berubah jadi Itu udah selesai atau Salah. ada seasonnya lagi nggak sih? Season kedua? Katanya ada ya? nggak ada. Nggak tahu, tapi kayak nggak ada sih. Aduh, Biasanya kalau tuh ada pun nggak akan sama dah. Kalau Masa series kok? gitu bisa nggak? Biasanya nggak sih. Kecuali Masa memang kok? mereka punya ini banget. Masa Iya. kata orang ini akhirnya memang happy ending, tapi bagi gue kayak nggak kayak happy ending ya? Tim Nenek Dalmi. Iya. Kenapa? Tapi emang kayaknya nggak mungkin ada season 2 lah. Kayak gitu susah untuk dibuat season 2. Ceritanya aja aneh deh. Anda diam saja boleh nggak, Adrian? Iya. Ini timnya Corndog nih kayaknya. Ada Niko_Aditya S. Halo. Halo. Kondok anjir kondok. Han Ji Pyong dong kak. Bagus. Han Ji Pyong ya, Kalian bagus, yang milih bagus. Han Ji Pyong. Kita berteman malam ini. Kita berteman. Tolong yang Berarti kalian- neneknya Dalmi. Tolong yang Berarti neneknya kalian, Dalmi. berarti kalian di jalan yang benar. Di Berarti kan di jalan yang benar. benar.
Ini Riris gimana? Aduh Riris dalam dosa Kalau yang ini, tim Riris, nih. kalau yang tim Nenek Dalmi, Anda harus dirukiah ya. Ngaco pikirannya Iya. soalnya. Nenek dong. Tapi kalau drakor sih, gue udah nonton beberapa drakor karena lagi-lagi gue nggak pernah nonton dulu ya. Tapi semenjak gue nonton namanya Goblin, nggak bisa. Ini harus gue nonton yang lain nih, nggak bisa nih. Tapi kalau gitu Crash Landing on You nonton? Wih, Crash Landing on Tapi You gue nonton. gue Belum udah nonton Bagus. beberapa film-film drakor gitu kan. Maksudnya yang ya gue belum nonton yang action sih. Katanya Vagabond bagus kan? Bagus. Vagabond gue nggak nonton sih. Belum. Katanya bagus kan? Gue masih nonton yang unyu-unyu gitu yang. Tapi kalau Goblin tuh entah kenapa ada kayak suatu hal-hal tuh yang nggak bisa kita bandingkan dengan film lain gitu. Bahkan saat gue nonton Eternal King itu, The King Eternal Monarchs itu yang ngedirect kan sama, produsernya sama kan, pemainnya juga rata-rata dia lagi, tapi beda gitu loh filmnya. Ternyata tuh si Lee Min Ho itu tidak bisa diperbandingkan dengan siapa nama cowoknya, Gong Yoo, nggak bisa, Gong Yoo. nggak bisa. Karena emang lebih dapet nggak sih jatuhnya, maksudnya lebih kayak kita di posisi situasi itu gitu memberikan, jadi terkesan lebih berefek ke kita gitu feel-nya. Iya, bener sih, bener-bener. Tadi ada komentar lagi dari Adrian NNK ya, Nenek Dalmi orang baik, weh. Iya dia orang baik, betul. Cuman Yang bilang jahat siapa, tanya dong. Cuman sayangnya yang kita perbincangkan itu kan antara Nam Dosan sama Han Ji Pyong nih. Kalau nyasar ke Nenek Dalmi kan tuh sama aja kayak pertanyaan, lo mau makan nasi goreng atau mie goreng? Jawabannya lo bakso. Beda banget gitu loh, jauh gitu loh. Tapi setiap adegannya si Nenek itu ya, kalau tiap ketemu si Ji Pyong nih, gue tuh kayak langsung beneran gue nangis loh, maksudnya sedih banget. Karena Iya sih, tapi betul. Mereka kedekatannya padahal bukan anak sama ibu ya. Iya. Padahal tuh mereka juga baru kenal, tapi kayak dapet aja gitu. Chemistry berdua gitu. bener-bener kayak Nenek tuh sayang banget gitu dibanding. Apalagi kata-kata yang pas dia di halte itu yang dia bilang, jangan temui aku saat kamu lagi sukses, jangan kamu sukses. Temui aku misalnya kamu lagi makan, itu susah sama macem. tetap datang. Itu dapat banget sih. Itu dapat Iya. banget sih. Dapat. Gila. Parah sih. Kece. Oke, saya tim Nenek Dalmi. Oke, Nenek Dalmi yuk. Yuk, jualan Coba kita kodok kasih lagi. kesempatan Sana, dulu sama jualan Riris. Riris ini coba. Oke. Aduh. Oke, dia saat dikasih kesempatan dia keluar. Oh ini nih, ada lagi nih dari MRTNS. Wih, bisa sekalian promote nih Kak buat nonton. Ya, kan nonton lah Goblin, Tonton lah, Startup, tonton. Itaewon Class tuh kece juga. Taiwan Class. Terus Nice. It's not okay to be okay. It's okay Oh, not iya. to be okay, sorry. Oke. Itu Itu keren romantis banget ya? tuh. Itu romantis bukan? Kayaknya sih. Romantis tapi fokusnya bukan ke romantiknya kayak nggak sih? Lebih ke Iya, kayak Oh. psikologi, lebih ke bukan? personal psikologinya. Psikologi. Lalu ada Tapi keren banget daripada itu menurut gue. ZC, Wave, halo, SS Sianturi, halo, Batak semua Halo. nih. Halo. Oke, ada lagi Des? Kalau buku, gue tuh termasuk yang gimana ya? Bukan gak suka baca, tapi gue akan baca ketika ada yang memang ini bagus banget, kata orang bagus. Jadi gue akan baca gitu. Gue tuh lebih sukanya visual, makanya gue lebih suka cerita film ataupun apa gitu. Kalau baca nggak se-hype gitu sih. Gitu. Mungkin lu bisa baca yang tadi gue bilang, siapa tahu suka kan? Tertarik. Siapa tahu? Ya. Tahu kan? Gitu. Atau yang tadi punya si TJ itu yang luka-luka yang kurasakan di dunia, judul bukunya ya? Kalau Kok kayak lagu ya? Kayak lagu The Bagindas ya? Luka. Biji. Aduh, lagi siaran. Aduh. Nggak boleh Jeplos gitu aja. dong. Nggak Iya, boleh saja dong. dong. Ya, Dots ini apa, dari Dots? MRTNS _Andi_TR DOTS apa ya? Dots bayi maksudnya. Sama LOTBS tuh apa ya? Let's Bravo. Let's Let's talk about it. Oh, bukan. Itu Let's LTAI. talk about it. promo Let's terus. talk about it, jangan lupa ya. LTE.
Bener-bener halus. Dengerin Senin jam 6. Jadi kalau misalnya gue tanya ke kalian nih, jadi dari semua yang kita bahas semua nih ya, baik itu Korean movie, Korean drama, film, buku segala macam. Kalau misalnya kalian cuma boleh milih satu nih, satu film atau satu buku atau satu cerita yang kalian boleh baca lagi, kalian akan pilih yang mana? Dari Kenapa semua harus milih yang kalau udah lo bisa baca? tonton, ya kan kalau disuruh milih, ayolah. Oh iya. Gak usah Kenapa kita harus macem-macem disuruh tau. memilih? Kenapa kita Kadang harus disuruh hidup memilih? Kadang hidup tuh adalah tentang memilih, Din. Kalau Terserah. disuruh milih ya. Iya, Lu pilih apa? cuman satu. Lu cuma boleh nonton satu film itu. Yang udah lo tonton ya, yang lain tuh kayak seakan-akan udah hilang dari muka bumi atau kenapa gitu lah. Nonton satu film atau pilih satu buku gitu. Dua-dua itu yang salah satu. Enggak, pokoknya lo pilih aja antara buku atau film. Yang mungkin menemani lo sampai lo sudah mencapai akhir dari perjalanan hidup gitu loh. Gue inget-inget dulu ya, semua film gue. Sambil gue baca ya berarti. Dari MRTN, ini kayak MRTNS_RAND_TR nih setia sekali ya menemani kita ya. Padahal kita masih nemenin dia. Tapi ini nemenin kita. Gitu loh. Karena dia cuma yang nanya, jadi kita yang perlu jawab. Oh, Descendants of the Sun and Legend of the Blue Sea. Legend of the Blue Sea bagus, gue nonton. Itu yang main si ini kan, Lee Min Ho kan. Macamnya siapa sih, gue lupa. Nice sekali ya, Lee Min Ho ini ada di mana-mana ya. Oh iya, itu salah satu pria tertampan itu. Ih, kalian harus nonton ini deh, Gue tahu. drakor. Kalau gue apa? disuruh pilih lagi, gue mau nonton satu lagi, sekali lagi tuh Hospital Playlist. Itu drakor. Oh, saya Gue pernah nggak nonton. Karena ya itu kan memang di bidang kesehatan, bidang dokter gitu kan. Sukanya tuh karena ketika ada yang urgent ataupun sakit, kayak dia tuh kayak gercep banget gitu, kayak lu lagi makan misalnya ada yang lahiran, ya udah lu berhenti, lu harus cabut gitu, nggak bisa nggak gitu, tunggu harus selesai. Jadi kayak itu sih, lebih suka ke sigapannya si karakternya itu kalau dari ceritanya. Oke, saksikan Hospital Playlist hanya di kanal-kanal Netflix. berbayar Anda ya. Kanal-kanal Iya, berbayar Netflix pilihan ada. Anda ya. Ada Netflix, Kanal-kanal. ada View, mungkin ada, gue nggak tahu juga View ya. View. Betul. Oh tuh, Keren, dijawab tuh Netflix. sama Adrian NNK tuh. Bagus tuh Hospital Playlist tuh. Bagus seperti Tuh, itu. Bagus. bagus. Udah 2 orang yang Terima bilang kasih. bagus. Bagus. Nonton Han. Jadi bisa kabarnya ada season 2 tuh, Kak. Waduh, ada Iya. season Ramadan nggak? Kayak Cinta Fitri. Kirain tersanjung. Ada. Kalau nggak salah mereka lagi syuting nih, lagi baca skenario-nya. Kalau nggak salah ya, gue kepoin tuh dari Instagramnya. Wih, kalau nggak salah bener nih Pasti- biasanya. Pasti ceritanya nggak jauh-jauh dari COVID pasti. Mereka menghadapi kasus COVID nih. Kayak nggak Karena jauh-jauh. ya. kesehatan ya. Karena hospital Kayaknya ya, karena hospital hospital. ya. Iya, Kesehatan. hospital kan. Luar biasa. Kita akan lihat ya. Keren. Keren. Oke, keren Desti. Thank you. Thank you Hans, thank you Desti. Ya, Oh, Udah. salah ya. Oh iya, ketukar host. kalau Hans apa Hans? Kalau Hans gimana? Kalau Hans? Kalau gue apa ya? Disuruh nonton, suruh ini. Sebenarnya Eternal Sunshine of the Spotless Mind tuh bagus. Bagus dalam artian itu psychological juga menurut gue. Maksudnya lu kadang tuh hal-hal buruk itu bisa terhapus dengan hal-hal indah yang pernah lo rasain bersama seseorang gitu ya. Tapi kalau disuruh nonton lagi, apa ya? Gue mau bikin kalian ngedrop nih. Apa ya? Gue mikir jauh-jauh. Apa ya? Gue nggak ada. Pasti gue bakal nonton Goblin sih kayaknya sih. Karena Goblin tuh ceritanya kompleks banget sih. Beda dari sekedar Eternal Sunshine of the Spotless Mind tuh emang fokus di mereka berdua. Dan sebenarnya kalau cerita itu kan, kalau kita pikirkan secara logika ya,
ya mereka kalau misalnya masih suka dengan kenangan manis mereka, kenapa nggak mereka mutusin untuk bareng aja gitu. Itu ya Sebenarnya kalau di intinya Goblin ya. itu, ya sebenarnya kalau di Goblin itu selalu nonton, lu tuh kayak kenapa sih keadaan begitu menyebalkan itu, lu kayak nggak bisa saling bareng karena kondisi yang emang nggak bisa lo ubah, ya begitu emang keadaannya. Jadi film tuh ngajarin bahwa kadang saat udah berusaha untuk mengubah segala macam hal, kalau emang kondisinya memang seperti itu nggak bisa lo ubah, ya lu hanya bisa pasrah dan jalanin aja gitu. Itu kalau saya sih. Boleh dicoba. Jarang-jarang gue nonton cerita-cerita Korea tuh jarang banget. Like, jarang sekali. Kalau Riris gimana, Riz? Oh, nggak ada orangnya ya? Mares nggak ada. Lagi Kalau sibuk Udin? sama Gini dia. Tajudin Oh, gimana? gue belum Tajudin? jawab ya. Belum. Oh, gue kira gue udah Kayaknya jawab tadi. mau bahas yang Lu luka-luka mencoba itu lagi deh. atau udah aja? Ya lu nggak, mending lu tulis, Riz. Lu tulis satu film atau satu buku atau satu cerita yang akan lo tonton lagi Sampai selama tua. sisa hidup lo sampai tua. Cuma boleh milih satu, nggak boleh milih yang lain. Nah, kalau lo, Din, Iris. Oh, Lu, Din, lu. gue udah dialihin balik lagi. Kalau gue disuruh milih, ini harus pilih salah satu kan, berarti kan? satu aja. Iya. Oh, gue akan buku seni berpikir dan bertindak positif. Karena ini penting banget untuk sampai hari tua, menurut gue. Jadi gue, Karena Anda jarang positif ya? Ngapa gue pakai iya, tangan? karena menurut gue adalah, karena menurut gue tuh tidak seindah film gitu. Jadi mungkin di film bisa kayak terlihat wah keren dan sebagainya, kita kayak merayangin semua itu hal yang positif gitu. Tapi kenyataan tuh nggak semuanya positif. Jadi kita harus berusaha untuk berpikir secara positif aja. Menurut gue, Din, gue tuh sampai Ya. ini loh, fokus loh, Din. Ya, saya dapat poin Anda intinya gitu. Iya. Kalau Riris tadi Hi Bye Mama, oh gue tahu nih. Jadi kayak ini kan ceritanya emaknya tuh hidup lagi kan selama Iya. 49 hari kan. Betul. gue ganti jaringan dah. Kasian. Udah hidup. Tuh Din, kalau si Riris filmnya Hi Bye Mama. Oh, Itu oke. nangis. Gue sebenarnya udah nonton, tapi gue tuh nontonnya kayaknya baru dua episode deh. Tapi kayaknya gue tuh udah nangis di awal-awal. Kekuat nontonnya, nggak kuat. Oh, kalau ada film yang berbau tentang ibu atau mama tuh kayak, oh. Kalau buku The Purpose Driven Life. Oh, itu apa tuh? Tentang apa? The Purpose Driven Life. Gue nggak tahu. Bagus ya. Jadi banyak ya. Nanti untuk teman-teman yang belum dapat list-listnya, nanti bisa nonton lagi. Kita akan upload videonya ini ya. Pasti dengan Dialog jaringan ID. yang jelek ini ya. Oh, Riris, kamu kemana, Riris? Oh, ya ampun. Gue Kenceng banget. Masih Riz. bisa enggak? Masih Riz. Masih. Bisa. Masih aja Riz. Masih. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ya udah. Ntar lagi kan udah katin aja. Iya, tapi nggak apa-apa Riz. Nanti kan kita masih ada lagi untuk minggu-minggu selanjutnya. Tenang aja, ini kan baru awal. Apaan tuh, woi? Kayaknya ini trial deh. Kenapa? Kayaknya langsung aja zoom balik lagi. Nggak mau, enakan kayak gini. Banyak yang komentar Banyak tadi nonton. tuh. Rame. Iya. Tiap hari aja tahu. Bukan tiap hari sih. Tiap hari. Senin, Rabu, Jumat gitu loh. Senin, Rabu, Oh, Jumat bisa. atau Nanti Selasa. kita atur. Atur. Pokoknya intinya, kan TJ sudah sebut duluan ya, karena dia sepertinya ada seseorang yang datang, gue nggak tahu tuh mana. Intinya adalah, ini kan masih percobaan kan. Trial and error. Kita lihat dulu ke depannya gimana bagusnya. Jadi sepertinya sekian teman-teman untuk IG live perdana dari CID ya. Kita akan coba bikin CID ini live setiap minggu. Jadi biasanya kan kita memang untuk konten di podcast, tapi kita akan coba dulu nih di IG live. Sepertinya responnya cukup baik ya, selama 1 jam lebih ini ya. Betul. 1,5 jam ini. Cukup bagus.
Untuk teman-teman yang masih nonton, terima kasih dan jangan lupa follow dulu IG dari Dialog ID di ID_dialog karena di semua di IG itu semua hal tentang Dialog ID itu ada di sana. Baik itu konten kita di YouTube, konten kita di podcast, ataupun konten kita di IGTV, semua di situ. Jangan lupa juga kalau misalnya mau ada komentar atau mungkin ada kritik saran bisa langsung ngomong juga di situ boleh. Dan jangan lupa follow Twitter kita di @id_dialog. Jadi terima kasih untuk Desti, untuk Riris yang lagi muter-muter ya. Untuk Duh, TJ yang sudah Riz. hilang seperti ada tamu ya. Kita ketemu lagi Oke. minggu depan dengan tema dan juga bahasan yang berbeda serta menarik. Oke, jadi sampai jumpa dan see ya. Terima kasih See teman-teman you. semuanya. Thank you. Yuk.